Ini belum dilingkan websitenya. Kalau emailnya sudah dilingkan, SK pendirian PT dilingkan, SK tanggalnya tangan bawah Pak, tulisan bawah. Terus, nah ini tidak bisa dilingkan, berarti Bapak harus mengajukan surat permohonan ke Kompertais, surat rekomendasi, ya, dan nanti surat pernyataan bahwa ini tidak bisa dilingkan, ya, bawah. Nah ini sudah ada tuh satu tradisi baik, ini sudah ada tanda keluarsanya, ini sudah bagus dilingkan SK-nya bawah Pak. Nah ini tahapan kedua, Bapak TS-nya berapa nih Pak? TS-nya berapa Pak? 2324 sampingnya mau kapan? Tanggal 18 awal Agustus ya, nanti diganti ya, awal Agustus ya. Ini tanda tangan kedua, oke. Ini tanda tangan juga, tanda tangan semuanya. Terus Pak, bawah. Terus, ya, terus. Udah tanda tangan, terus. Nah, oke. Nah, ini bawah, atas. Nah, dalam tulisan borak harus ada proofreading. Ya, siapa nanti yang jurusan bahasa Indonesia atau yang sangat mengerti tentang teknis penulisan, suruh baca. 1, tidak boleh typo. 2, salah tulisan. Yang ketiga, khawatir ada nama perguruan tinggi lain. Itu dia. Karena kan kelelahan ya, bener. Sekarang banyak kali mana-mana. Ini jadi begitu ini. Kita lupa ada ini duta bangsa apa ini? Ya, ke atas. Misalkan ini, saya koreksi. Puji syukur bla 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 SPT itu menurut intinya jadi S, W kecil, T kecil, titik koma. Ya. Nah, itu menurut kaidahnya. Ya. Nah, kemudian SAW, ya, S besar, A kecil, W kecil, dan titik koma karena tidak ada masuk kalimat. Gitu. Jadi Pak, kata-kata diurus apalagi perguruan tinggi. Kata-kata pahami orang aja diurus apalagi istrinya. Oke, lanjut Pak, lanjut. Nah ini aja Pak, masa koma, karena kan nggak ada lanjutan kalimat. SL aja tidak. Laporan bla bawah, terus kita baca bersama, khawatir ada perguruan tinggi lain. Oke, lanjut Pak, bawah. Lanjut, oke, terus. Nah ini biasanya ketua, rektor atau ketua. Di sini tanda tangan, ya. Kemudian cap, stempel, ya. Gitu. Evaluasi juga Pak. Ya biar nanti pulang itu sudah selesai gitu ya. Lanjut Pak. Oke. Nah ringkasan eksekutif ini sudah bagus nih. Ada ini lingkan gitu ya. Kayak handling. Lanjut Pak. Nah pada dasarnya di ringkasan eksekutif itu kita menjelaskan seperti di disertasi, tesis atau skripsi, setiap kriteria kita bikin ringkas. Jadi ada 9 kriteria termasuk luaran, nanti setiap paragraf kita berbicara ringkasan eksekutif visi misi. Ceritakan sesingkat-singkatnya dan sejelas-jelasnya. Misal di PMTS, visi misi ini apa? Visi misi perguruan apa? Berdasarkan karakter sekian. Visi misi prodinya apa? Kemudian kita ceritakan selaras atau memayungi karena visi misi perguruan tinggi dengan prodi itu sama. Kalau ada tahunnya harus sama. Kalau ada scope wilayahnya harus sama. Ya, targetnya seperti itu. Lanjut Pak. Nah ini visi misi, misalkan ini apa? Patriot. Atau belum Pak? Nah Pak. Nah ini SK-nya dilingkan, ya. Ini patriot. Ini bagus nih. Partisipatif, adaptif, takwa, responsif, inovatif, inklusif, optimis dan terdepan. Berbasis teknologi informasi pada 2045. Dia sudah jelas. Di mana di Indonesia tahunnya sudah jelas. Distingsinya, keunggulannya akan diturunkan. Apa itu partisipatif, apa itu adaptif, takwa dan segala macamnya. Termasuk mungkin ada lab komputer yang super canggih, ada AI, ya. Mungkin seperti itu. Ini mimpinya tahun 2045. Kenapa berbasis teknologi informasi seperti karena merespon AI. Ya. Berikutnya Pak.
Kita lihat ini visi misi. Terus, nah, ini terus. Nah, nanti masukkan Renstra, Renop, Renstranya, tata pamong. Nah, harusnya di sini masukkan bahwa untuk tercapaian visi misi itu, perguruan tinggi satu sudah membuat RIP, rencana induk pengembangan. Kemudian sudah membuat Renstra. Jelaskan sedikit tentang milestone-nya, Pak. Capaiannya. Sekarang 2024 ke 28 apa yang lakukan, 29 sampai 32 apa yang lakukan, 33 sampai 36 apa yang lakukan, nanti sampai 2045 itu goalnya berbasis teknologi informasi itu. Apakah nanti setiap mahasiswa dikasih tablet gitu Pak ya? Atau kasih laptop? Nah, itu kan mewujudkan misi. Lanjut Pak. Tata pamong, tata kelola ya, dan kerjasama. Kita lihat tata pamongnya mana? Bawah ada ini enggak? Ada, harusnya ada statuta Pak. Rujukan kita itu ada, kalau di UIN ada statuta. Organisasi ada kerja. Masukkan di sini. Ini tata pamongnya. Tata kelolanya ada yayasan, ada baik itu kredibel, transparan, akuntabel, itu masuk di sini. Lanjut, belum ada. Kerjasama, tulis di sini bidang kerjasama, ambil kerjasama siapa saja, berapa, tingkat apa, hasilnya bagaimana. Ya, ini baru mahasiswa. Nah ini harusnya dituliskan. Kemudian ini sudah bagus mahasiswa. Kita cerita di data Excel itu 3 tahun terakhir berapa? Ini ada sekian. 5 orang, hasilnya 114. Cerita juga untuk terkait dengan promosinya seperti apa. Ini hurufnya sebetulnya beda Pak ya? Kecil ya? Oh iya, agak beda ya? Jadi disamakan Pak ya? Nah oke, lanjut bawah sekolah tinggi. Aspek keuangan, cerita keuangannya seperti apa, pendapatannya dari bidik misi, KIP, beasiswa, dari yayasan, segala macam ada. Sarprosnya kita tuliskan, udah ada. Bawah Pak, bisa? Ya, termasuk perpustakaan dan laboratorium. Kalau perpustakaan yang bagus itu minimal 350 Pak. Laboratorium itu 1 kelas, pasti ada laboratorium. Dan harus ada tenaga pustakawan, S1 perpustakaan. Kalau enggak, yang mendapatkan pelatihan terkait dengan perpustakaan. Lanjut, sama persembunyian, Pak. Oke, ini hasil pendidikan, CPN, CPMA, PRI. Harusnya masukin profil lulusannya Pak. Mana di sini profil lulusan ada ya? Nah, Bapak masukin di sini profil lulusannya untuk hukum ekonomi ya, hukum ekonomi. Lanjut Pak, bawah. Nah ini proses pembelajaran. Nah lihat di sananya ada pembelajaran interaktif, ya dimasukkan Pak. Interaktif dan lain-lain dimasukkan, belum ada. Terus ini pembelajaran ini COVID, waktu masa COVID ya. Lanjut, ini perasaan itu oke, lanjut, sering oke lanjut. Nah ini nggak konsisten. Kalau misalnya Bapak Ibu mau 2 paragraf, setiap kriteria 2 paragraf. Kalau mau 3 paragraf, 3 paragraf. Kalau 4 paragraf, 4 paragraf. Jangan di satu kriteria kita banyak, kemudian di kriteria berikutnya sedikit. Seperti Bapak Ibu pernah ikut Sarpros kan? Di aplikasi Sarpros itu ada konsistensi penulisan kata, minimum 150 kata. Kalau Ibu, Bapak hanya 150 kata ini semuanya selesai, pasti lulus. Tapi kalau ada yang 150, ada yang 200, bahkan ada yang 500 yang mereka Sarpros itu, nah berarti ini tidak konsisten. Mungkin di satu bidang idenya terlalu banyak, tapi di satu bidang dia miskin ide. Ini juga sama. Kalau bisa, mau sepakati 3 paragraf. Kalimat utama, penjelas dan lain-lain. Lanjut Pak. Oke, saya nonton dulu. Oh siap.